Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung memprediksi bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga bisa menembus hingga 986,5 triliun rupiah. Sebab pada tahun 2023 saja, negara sudah merugi 193,7 triliun rupiah akibat kasus tersebut. Bahkan kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Harley Siregar menyebut, tempus delikti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2018 hingga 2023 belum dihitung. Hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen, seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Harley mengungkap jika hitungan secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar 193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama 2018 hingga 2023 mencapai 968,5 triliun rupiah. Pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun 2018 hingga 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Kejagung telah menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan sebagai tersangka. Selain Rifa, Kejagung juga menetapkan 6 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Minyak Pertamina Internasional, dan AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Lalu DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung turut menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid untuk mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontrak kerjasama pada tahun 2018-2023. Penggeledahan pada hari Selasa 25 Februari tersebut dilakukan di 2 lokasi sekaligus di Jakarta Selatan, yaitu rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, Riza Khalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus minyak mentah ini, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Riza Khalid dijuluki sebagai Raja Minyak Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, nama Riza sempat mencuat dalam kasus Papa Minta Saham. Dari sini awal mula nama Riza Khalid mencuat. Kasus tersebut melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dia disorot karena meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Maruf Syamsuddin. Novanto meminta pertemuan 4 mata, namun ternyata kemudian membawa Riza Khalid. Kabar burung menyebut dulu Riza Khalid dekat dengan pentolan cendana Bambang Triatmojo.
dw.com, media yang berbasis di Jerman, menyebut selama bertahun-tahun Riza Khalid mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petrel yang merupakan anak usaha PT Pertamina. Selama 10 tahun dia disebut mengendalikan perusahaan tersebut karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu. Dia pun disebut-sebut sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Nama Riza Khalid diulas George Yunus Adi Condro dalam Gurita Bisnis Cikeas. Nama besar Riza Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, yaitu Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Services Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, perusahaan tersebut memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Riza Khalid. Kita makan pada telur telur sama cabai itu kerasa pedasnya ya. Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Keri merupakan anak dari Raja Minyak Indonesia, yaitu Muhammad Riza Khalid. Ia disebut menjadi salah satu broker dalam kasus ini yang bermain dengan subholding PT Pertamina. Ia beraksi dengan broker minyak mentah lainnya, yaitu Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading, Ramadan Juda. Maksud kami Ramadan Jude. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar saat konferensi pers pada Senin malam mengatakan Keri mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang yang dilakukan oleh Direktur PT Pertamina International Shipping Yoki Fernande. Yoki melakukan pengadaan impor dengan cara markup yang menyebabkan negara mengeluarkan pembayaran 13 hingga 15% dari harga asli. Keri pun mengambil keuntungan dari transaksi itu. Kejagung juga menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Pertamina tersebut periode 2018 hingga 2023. Abdul Kohar menuturkan praktik lancung yang dilakukan oleh Rifa ialah membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga. Pengoplosan dilakukan di depo, padahal hal itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kohar pun berjanji akan buka-bukaan nantinya tentang model pengoplosan setelah proses penyidikan rampung. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara. Pada tahun 2023 merugikan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kejagung memprediksi bahwa jumlah ini bisa saja lebih banyak
jika nantinya dihitung dari tahun 2018 hingga 2023. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau actus reus pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang.